Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di mata kuliah Temu Balik Informasi atau Information Retrieval. Di pertemuan minggu lalu, ya kita sudah sama-sama mencoba untuk memahami gitu ya, membangun pemahaman terkait dengan tipe kebutuhan informasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau kita ngomongin tentang information behavior ya, perilaku informasi, maka perilaku informasi itu kegiatannya ada 3 tahap. Yang pertama itu information need ya, identifikasi kebutuhan informasi, kemudian ada information seeking behavior, ada penelusuran informasi, kemudian information use atau pengguna informasi. Nah, kemarin saya juga sudah menjelaskan bahwa kalau kita bicara tentang temu balik informasi, maka kita akan fokus ke dua kegiatan, yaitu information need and information seeking ya. Nah, di materi kali ini kita akan mencoba untuk nanti di slide mendekati akhir, nanti kita akan mengaitkan dengan materi minggu lalu. Tetapi sebelum kita mengaitkan materi hari ini dengan minggu lalu, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan apa itu information retrieval, kemudian apa itu apa itu temu balik informasi, dan apa itu sistem temu balik informasi. Nah, oke. Kalau kita bicara tentang temu balik informasi, maka kita nanti akan sering bersinggungan dengan dua istilah. Yang pertama istilah tentang temu balik informasi itu sendiri, yang kedua tentang sistem temu balik informasi. Nah, bedanya apa gitu? Bedanya apa? Nah, kita akan coba identifikasi satu persatu ya. Oke, kita kenalan dulu dengan definisi temu balik informasi. Nah, kalau kita bicara tentang temu balik informasi di sini menggambarkan sebuah aktivitas. Seperti information behavior itu kan sebuah aktivitas. Ya, sama gitu ya. Aktivitas atau kegiatan sama saja gitu ya. Nah, di sini dijelaskan, saya ambil definisi dari Lancaster, temu balik informasi itu adalah sebuah kegiatan atau proses pencarian sebuah dokumen. Ya, dokumen ini bisa bentuknya apapun ya, teman-teman. Bisa file, foto, video, audio, dan seterusnya gitu ya, dengan menggunakan sebuah istilah tertentu untuk mengidentifikasi dokumen yang dicari ya. Hal ini berarti bahwa temu balik informasi merupakan cara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan si pencari atau pengguna. Nah, dalam aktivitas temu balik informasi ini nanti akan ada penggunaan istilah-istilah tertentu. Nah, penggunaan istilah-istilah tertentu ini memang kemudian nanti akan kuat kaitannya dengan information need yang kemarin kita bahas, atau bagaimana seorang itu kemudian mampu atau terampil mengidentifikasi kebutuhan informasinya sehingga nanti bisa menentukan istilah apa yang akan dia gunakan untuk mencari sebuah dokumen atau mencari kebutuhan informasi yang dia butuhkan. Nah, ini definisi temu balik informasi. Nah, kemudian kita juga punya satu istilah lagi. Kalau tadi hanya temu balik informasi, di sini ada istilah sistem temu balik informasi. Nah, apakah itu sistem temu balik informasi? Kalau temu balik informasi saja tadi berkaitan dengan kegiatannya, tetap berbeda dengan sistem temu balik informasi. Di sini berkaitan dengan sistem. Ya, kalau misalnya kita sering mendengar istilah sistem informasi, itu kuat kaitannya dengan sistem temu balik informasi. Ya, sistem temu balik informasi adalah sebuah sistem yang mampu melakukan ada beberapa kegiatan. Yang pertama, menyimpan. Sistem itu mampu menyimpan dokumen ya, dalam bentuk apapun ya, kemudian melakukan pencarian.
Nah, penyimpanan ini bisa berupa full text-nya atau bisa hanya berupa metadata. Misalnya seperti OPAC, ya OPAC itu bagian dari sistem tunggu balik informasi. Tapi yang disimpan OPAC beberapa untuk perpustakaan yang belum digital, maka yang dia simpan adalah hanya metadatanya saja, gitu ya. Kemudian sistemnya itu bisa untuk menyimpan, mencari, dan melakukan pemeliharaan informasi atau ya preservasi dan konservasi lah. Nah, di sini dijelaskan bahwa informasi yang disimpan, dicari, dan dipelihara ini bentuknya bisa teks gitu ya, bisa gambar, bisa audio, video, dan objek multimedia yang lainnya. Nanti kita akan coba memberikan gambaran yang lebih gamblang terkait dengan contoh sistem tunggu balik informasi. Ini contoh lain ya tentang ini definisi lain tentang sistem tunggu balik informasi. Kalian bisa baca, kita akan langsung ke sini. Nah, siapa yang nggak kenal dengan Google ya? Siapa yang nggak kenal dengan Google? Nih, Mbah Google nih ya, andalan mahasiswa untuk setiap tugas yang diberikan oleh dosen. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa contoh sistem temu balik informasi salah satunya adalah Google ini sendiri. Kalau tadi dijelaskan bahwa aktivitas temu balik informasi itu adalah aktivitas menggunakan istilah tertentu untuk mencari sebuah dokumen, bukankah ketika kalian menggunakan Mbah Google ini, kalian pun melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan istilah tertentu untuk mencari sebuah dokumen. Istilahnya kalian pikirkan, kemudian kalian ketikkan di dalam, ini namanya apa nih teman-teman? Ya, kolom atau search box gitu ya. Kemudian nanti Google akan memperlihatkan dokumen yang mungkin ya berkaitan dengan istilah yang kalian ketikkan di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh sistem temu balik informasi yang sering kita gunakan. Mungkin setiap hari ya kita pakai ya. Nah, ya tadi kan saya nyinggung tentang kotak ini ya. Namanya apa tadi? Kolom pencarian atau search box ya. Nah, search box atau the box ya, bukan ke the box ya. Sang kotak ini gitu ya. Setiap kotak pencarian itu, ini bahasa metafornya ya, bahasa metafornya itu dia memiliki rahasianya sendiri gitu ya. Oke, maksudnya apa? Maksudnya setiap kolom pencarian atau search box ini dia punya bahasanya sendiri ya. Bagaimana caranya dia bisa melakukan penelusuran, pencarian, kemudian apa yang akan dicari gitu ya. Bahasa yang bisa digunakan di search box ini apa gitu ya, dan seterusnya. Informasi yang disimpan itu apa dan seterusnya. Jadi setiap search box ini kan macam-macam nih contoh-contoh gambar search box, ada di blog misalnya, kemudian ada di Google tadi, ada di browser, ada di website tertentu yang kadang-kadang dia punya kolom pencarian gitu ya. Biasanya dia punya bahasanya sendiri, dia punya perintahnya sendiri untuk mencari sebuah dokumen dari kata yang diketikkan di dalam kolom-kolom pencarian ini. Nah, celakanya teman-teman, ketika ada istilah, setiap box ini punya rahasianya masing-masing. Maksudnya punya perintah. Dia punya perintah cara membaca. Dia punya perintah untuk membaca perintah yang dimasukkan gitu ya. Dia punya perintah untuk membaca perintah yang dimaksud oleh user gitu ya. Nah, celakanya belum tentu setiap user yang menggunakan search box dia memahami perintah atau cara yang paling optimal atau efektif untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan search box ini gitu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi
menjadi kendala juga gitu ya, menjadi kendala. Di satu sisi sebenarnya the box ini ya ingin memudahkan, tetapi di sisi yang lain, ketika misalnya user itu tidak mampu mengoptimalkan penggunaan search box ini, maka dia akan sedikit lebih kerepotan gitu. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan lebih dalam lagi untuk menyelami apa sih yang dimaksud dengan search box ini. Oke, kita lanjut. Nah, taruhlah contoh misalnya seperti yang kalian lihat di layar kalian ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, untuk dapat menggunakan search box ini dengan optimal, kita dituntut untuk dapat memahami cara search box ini bekerja dan bahasa yang dia gunakan. Oke, siapa di antara teman-teman ketika menggunakan Google, gitu ya, kemudian kalian menggunakan komen gitu ya, atau perintah-perintah tertentu gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya kalian pakai MS Word gitu ya, MS Word kalian bisa pakai komen misalnya Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Nanti MS Word-nya akan bekerja sesuai dengan komen kalian, sesuai dengan perintah kalian. Ctrl C dia akan ngopi, Ctrl V dia akan paste ya, atau dia akan munculkan dokumen yang di copy. Nah, kalau kita bicara search box, ternyata setiap search box itu dia punya cara untuk bagaimana mengoptimalkan search box yang disediakan. Hanya saja pengguna dituntut untuk mengetahui bagaimana caranya mengoptimalkan search box. Nah, taruhlah contoh di sini, mungkin teman-teman ya mungkin ada yang familiar, ada yang enggak ya, ada yang familiar, ada yang enggak. Yang saya tunjukkan di sini ada menggunakan tanda kutip, ya. Ini perfect pitch ya, pitch perfect ya, perfect pitch atau pitch perfect gitu ya. Kemudian dikasih tanda petik. Ada dua kata kunci. Iya ada 4 kata kunci, 1, 2, 3, 4. Tetapi setiap kata kunci ingin difungsikan oleh si pengguna search box ini dengan fungsi yang cukup spesifik dan berbeda. Saya jelaskan apa yang diinginkan oleh user, ya. Perfect pitch, ya. Ini adalah sebuah frasa. Frasa biasanya terbentuk dari 2 gabungan kata, ya. Kata kunci. Kata punya makna sendiri, kunci punya makna sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, kata berdiri sendiri, kunci berdiri sendiri, maka maknanya akan berbeda. Tetapi kalau kata kunci menjadi sebuah frasa, kata kunci, maka dia akan punya makna yang berbeda juga gitu ya. Bisa dipahami ya. Sama halnya dengan ini, perfect sama pitch ya. Perfect punya dia kata sifat gitu ya, punya makna sendiri, pitch juga punya makna sendiri. Nah, ketika digabungkan, maka akan muncul makna yang baru. Nah, bagaimana kita memerintahkan search box ini untuk membaca bahwa dua kata kunci yang kita masukkan itu adalah berupa frasa, maka untuk beberapa search box, ya ini juga berlaku untuk Google sih. Google ini juga mau membaca, jadi untuk kita bisa menggabungkan kata menjadi frasa, itu kita gunakan tanda petik 2 seperti ini. Jadi nanti Google atau search box ini akan membaca perintah ini, perintah komen dari istilah yang dimaksudkan dalam search box ini sebagai frasa, tidak dibaca sendiri-sendiri. Tidak hanya dibaca sebagai perfect, tidak hanya dibaca sebagai pitch gitu ya, tapi pitch perfect. Perfect pitch. Ya. Kalau ada kata pitch saja, maka dia tidak akan memunculkan, atau hanya kata perfect saja dia tidak akan munculkan, tapi dia akan munculkan kata yang satu frasa ini, perfect pitch gitu ya.
Nah, kemudian di sini ada tanda minus, di sini ada tanda plus. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah Boolean logic, ya, logika Boolean atau Boolean search. Dalam logika Boolean, ya, logika Boolean itu ada and, or, dan not. Nanti kita akan diskusikan lagi untuk logika Boolean ini lebih dalam. And or not gitu ya. Nah, ada beberapa search box yang mau membaca and or not untuk komen tambahan di search box. Ada yang nggak mau baca and or not, tetapi dia kemudian dikonversi menjadi tanda baca, bukan kalimat. Tanda bacanya menjadi kalau not menjadi minus, kemudian kalau and menjadi plus. Maksudnya apa? Di sini ada minus dan plus. Jadi si pengguna search box ini ingin mencari istilah perfect pitch bukan di dalam baseball, tetapi di dalam musik, ya, music. Jadi mungkin, ya saya nggak tahu ya, karena saya juga bukan penggemar baseball ya. Mungkin di baseball ada istilah perfect pitch gitu ya. Dan di istilah musik juga ada. Nah, si user ini nggak ingin menemukan istilah perfect pitch ini di dalam dunia atau berkaitan dengan baseball, tapi dia hanya mau yang berkaitan dengan musik. Harapannya nanti hasil penelusurannya ya dari search box yang dia perintahkan di sini itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, celakanya kembali lagi yang tadi saya bilang bahwa setiap search box ini punya bahasanya sendiri gitu ya, punya komennya sendiri, dan tidak semua user pengguna search box ini tahu bagaimana caranya bisa mengoptimalkan search box ini gitu ya. Ya mungkin beberapa teman-teman kita yang menggunakan cara menggunakannya ya standar aja, masukin aja kata kunci di sini sembarang, kemudian klik search, kemudian cari satu persatu. Nah, berbeda dengan pengguna yang dicontohkan di sini, dia pengen sangat spesifik, dia pengen menghemat waktunya. Nah, ini juga bagian dari prinsip penelusuran informasi bahwa penghematan waktu ini penting. Nah, ini sudah agak loncat kita ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini apa namanya? Ini tambahan ya, bahwa ketika kita menggunakan search box gitu ya, search box di satu sisi kita dituntut untuk mampu untuk mengoptimalkan penggunaan search box itu sendiri, tetapi di sisi yang lain teknologi, yang namanya teknologi itu berkembang. Ternyata search box ini dilengkapi dengan beberapa apa ya istilahnya, beberapa teknologi penunjang. Untuk apa? Untuk memudahkan user atau pengguna menggunakan search box itu sendiri. Salah satu contohnya seperti yang dituliskan dalam teks ini ada autocomplete dan auto suggestion ya, auto suggest gitu ya. Nah, autocomplete atau auto suggestion contohnya seperti apa nanti kita akan bisa lihat. Nah, seperti ini. Misalnya kita menggunakan mesin pencari yang paling populer nih ya, Google. Google ini jadi apa namanya, sistem informasi yang berbasis web ini kadang-kadang singgungan antar teknologi itu cukup membantu mengoptimalkan sistem informasi. Taruhlah misalnya Google ini adalah sistem informasi atau sistem temu balik informasi yang berbasis web gitu ya, yang teknologinya akan dibantu oleh perkembangan teknologi web. Kalau misalnya dulu teknologi web itu adalah cukup populer dengan teknologi web 2.0, kemudian muncul istilah web 3.0 ya, di mana web ini kemudian mampu membaca data atau modelnya semantik gitu ya, mampu membaca data user atau penggunanya. Google pun seperti itu.
Jadi saya jelaskan dulu ya, teknologi Web 3.0 yang kemudian ada di sekitar kita, contohnya adalah misalnya kita menggunakan sosial media, ya. Mungkin teman-teman pakai Facebook, ya, pakai Facebook. Ketika kita misalnya di Facebook itu kita mengisikan identitas ya, misalnya sekolahnya dulu di SD mana, SMP mana, SMA mana, kuliah di mana, ikut organisasi apa, bekerja di mana, dan seterusnya, maka Facebook akan mencoba untuk mempelajari biodata kita dan mencoba untuk memberikan suggestion, memberikan usulan, saran. Mungkin si A Anda kenal gitu ya. Nah, nanti si A ini ternyata berafiliasi dengan dulu sama-sama sekolah di SD yang sama, dulu sama-sama sekolah di SMA yang sama, sama-sama bekerja di institusi yang sama, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut teknologi Web 3.0 ya, di mana kemudian teknologi ini membaca identitas si penggunanya. Sama halnya dengan Google ya. Kalau misalnya kita Google ini kan setiap orang sekarang pakai Google pasti dia akan menggunakan akunnya untuk memanfaatkan Google ya. Karena ketika kita login email, YouTube dan lain sebagainya, maka akun ini akan terpasang. Dan yang menguntungkan kita lagi bahwa setiap kita melakukan pencarian melalui Google, histori dari pencarian ini akan disimpan oleh Google. Dia akan coba pelajari kalimat-kalimat atau kata-kata apa saja yang kemudian mungkin pernah atau sering gitu ya, yang sering digunakan oleh si user ketika menggunakan mesin mencari Google. Misalnya, seperti yang kalian lihat di sini, saya baru mengetikkan huruf Y gitu ya. Si Google ini langsung memberikan rekomendasi, auto suggestion tadi. Y, si pengguna saya sudah pernah ngetik Yanuar Yoga Prasetyawan, ini ngetik namanya sendiri gitu ya. Kemudian ngetik Yonek, pernah nyari raket juga gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Dia ngasih suggestion. Mungkin si Google mikirnya gini, mungkin pengguna saya akan mencari informasi yang sama seperti minggu lalu atau seperti kemarin gitu ya, ketika dia mengetikkan satu kata Y gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan ketikannya, ya nanti akan muncul suggestion yang lain gitu ya. Atau ketika saya Y berhenti, ada suggestion, saya mau pilih, misalnya klik, saya mau pilih nama saya sendiri, juga bisa gitu ya. Nah, ini tadi yang kemudian saya sebutkan tadi ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu kemudian ya tadi ya saling bersinggungan, kemudian memunculkan kemudahan-kemudahan dalam menggunakan sistem informasi dan teknologi itu sendiri. Ini auto suggestion. Kemudian ada teknologi lain itu autocorrect ya, autocorrect. Atau ya mungkin teman-teman sering menemui gitu ya. Mungkin yang Anda maksud gitu ya, misalnya mungkin yang Anda maksud kalimat apa gitu ya. Kadang-kadang kan kita kemudian ketika misalnya baru dengar istilah tertentu, kadang-kadang kita suka typo atau salah eja atau salah ucap atau salah, ya pokoknya salah memahami istilah tersebut lah. Kemudian kita pengen cari nih, penasaran gitu ya. Nah, kita ketikkan di kolom pencarian, kemudian kita search, ketika misalnya ternyata itu keliru, maka dia akan memberikan suggestion, memberikan saran kata yang mungkin lebih tepat. Ya, kemudian baru dia memunculkan result-nya, ya temuannya. Sekarang nyari juga nggak terbatas pada mengetikkan kata kunci, kita bisa nyari informasi pakai voice search. Kemudian Google juga ada semacam special query ya. Di sini special query-nya tentang Microsoft nih, MSFT, nanti akan muncul segala sesuatu tentang Microsoft ya. Dari informasi tentang saham, kemudian tentang profil Microsoft itu sendiri dan seterusnya. Nah, ya ternyata the box tadi ya, atau kolom pencarian gitu ya, ketika misalnya sudah poles gitu ya, di empower dengan
dengan teknologi gitu ya, ya maka dia akan bisa lebih empower tadi ya, lebih berdaya, kemudian lebih fleksibel ketika digunakan oleh user. Oke, kita akan coba ke sini. Ketika tadi ya, kalau di minggu yang lalu kita bicara, kita mencoba untuk memahami tentang uh, tipe kebutuhan informasi gitu ya. Ternyata teman-teman, kalau kita bicara tentang tipe kebutuhan informasi, maka setiap tipe kebutuhan informasi ini akan menjadi trigger atau menjadi pemicu aktivitas penelusuran informasi atau aktivitas seeking behavior yang dilakukan oleh si individu yang memiliki kebutuhan informasi tadi. Gitu. Nah, saya akan menjelaskan beberapa cara atau pola ketika seseorang melakukan information seeking atau pencarian informasi. Ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa setiap tipe kebutuhan informasi itu menjadi trigger atau menjadi pemicu seseorang melakukan cara atau pola pencarian informasi tertentu yang spesifik. Nah, hari ini ya kita akan coba jelaskan beberapa tipe atau cara ketika orang melakukan information seeking atau melakukan pencarian informasi. Oke, tipe yang pertama adalah searching atau search. Ciri-cirinya apa? Orang yang melakukan pencarian ini atau search gitu ya. Ciri-cirinya adalah seseorang ini dia biasanya memanfaatkan search box pertama itu. Yang kedua, dia sudah punya istilah tertentu untuk mencari informasi yang dia cari. Jadi dia punya query atau ya kata kunci itu istilah kalau di temu baling informasi adalah query ya teman-teman ya. Dia punya kata kunci, dia punya query. Nah, query ini adalah wakil atau representasi dari representasi istilah dari kebutuhan informasi yang dia miliki. Dia akan gunakan search box, dia akan memasukkan query yang dia miliki, kemudian dari query ini menghasilkan temuan penelitian, dari temuan pencarian gitu ya, temuan pencarian informasi, ya muncul resultnya kan banyak nih, 1, 2, ada bisa 100, bisa 1000, bisa sejuta gitu ya, mungkin bisa 10 juga gitu ya. Nah dari 10 yang muncul misalnya 10 ya, kemudian dia akan memilih salah satu, muncullah satu informasi yang menurutnya paling sesuai dengan kebutuhan informasi. Nah di sini yang mengeluarkan adalah sistem informasinya. Sistem informasi akan membaca query yang dimiliki oleh si user, query yang diketikkan oleh si user dengan dokumen yang dimiliki oleh sistem pengumpulan informasi. Kemudian dia akan merekomendasikan beberapa dokumen yang mungkin relevan dan user kembali menyeleksi mana yang dokumen paling relevan sesuai dengan kebutuhan informasinya. Oke, itu cara atau tipe penelusuran informasi yang pertama, yaitu searching atau pencarian informasi. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian, cara yang kedua, yaitu asking atau bertanya. Ketika orang memiliki kebutuhan informasi, bisa saja sebelum dia melakukan pencarian informasi, dia bisa bertanya. Ya, bertanya bisa tanyanya sama temennya, tanya sama orang tuanya, atau tanya sama dosennya. Ya, macam-macam gitu ya. Ketika kita punya kebutuhan informasi, ya kebutuhan informasi itu bisa mungkin masih belum dia pahami, dia bisa bertanya. Atau memang dia akan mencari jawaban itu memang dari social network-nya dia gitu ya. Dari temennya, dari orang tuanya, dari dosennya, dan sebagainya. Kemudian hasilnya dia akan mendapatkan jawaban. Bisa saja seperti itu. Gitu ya. Itu bagian dari bagian dari search goal ya tadi ya.
Kemudian ya kadang-kadang juga ketika kita punya kebutuhan informasi seperti yang kemarin saya sempat singgung gitu ya, informasi itu nggak kita cari gitu, tapi informasi itu datang gitu ya. Informasi itu yang mendatangi kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita membuat ya kita mungkin kalau di blog ini ya, kalau di blog itu pakai feed. Tapi kalau misalnya di media sosial gitu ya, kita follow atau di YouTube kita subscribe gitu ya, maka informasi ini akan datang ke kita. Tapi sebenarnya contoh filter di sini akan lebih tepat ketika kita nanti praktek gitu ya, praktek untuk melakukan penelusuran informasi. Ada satu fasilitas di dalam jurnal yang tentunya jurnal yang berbayar ya, portal jurnal yang berbayar. Jadi itu yang membedakan portal jurnal yang berbayar dan tidak gitu ya, layanan database yang berbayar dan tidak. Biasanya kalau layanan database yang berbayar atau layanan jurnal yang berbayar itu ada satu fasilitas yang cukup memanjakan user, yaitu dengan filter ini. Jadi kita mencoba untuk merumuskan query gitu ya, kemudian nanti beberapa setiap artikel baru maupun lama yang sesuai dengan query yang kita susun itu nanti akan direkomendasikan melalui email kita. Ada juga yang seperti itu modelnya. Nah, prakteknya bagaimana nanti kita akan coba di pertemuan mendatang ya. Kita akan belajar bareng. Oke, ini ada filter, tadi ada searching, ada asking, ada filtering ya. Kemudian, nah ini yang umum juga dilakukan oleh kita, browsing ya. Ya kadang-kadang kalau misalnya kita mau cari dokumen, kita belum tahu istilah yang bisa mewakili kebutuhan informasi kita gitu ya. Apa ya kira-kira istilah gitu ya kadang-kadang. Nah, ketika kita nggak tahu sama sekali istilah yang bisa mewakili kebutuhan informasi kita, maka yang kita lakukan adalah langsung browse gitu ya, langsung mencari ya kalau misalnya diibaratkan di perpustakaan itu cara mencarinya seakan-akan kita langsung datang ke rak gitu ya, kemudian melihat satu persatu koleksinya gitu ya, kemudian mencoba untuk memilih mana ya yang cocok ya dan seterusnya. Nah, browse ini memang ciri-ciri perilaku pencarian informasinya ini memang dia langsung nyari koleksi tanpa kemudian punya istilah khusus atau istilah yang spesifik untuk menemukan sebuah dokumen. Nah, nanti coba saya contohkan lagi dengan contoh contoh penelusuran di jurnal ya. Coba nanti saya akan usahakan. Ini browse. Ya bedanya dengan search tadi ya, searching. Kalau searching itu pakai query, kalau browse nggak pakai query. Dia langsung datang ke rak, dia langsung ambil ke disiplin-disiplin ilmunya, kemudian dia akan cari lebih lanjut. Nah, tapi faktanya ketika kita punya kebutuhan informasi, kita mau menemukan sebuah informasi, kita nggak menggunakan satu, ya ini bukan fakta ya, maksudnya kecenderungannya gitu. Kita tidak hanya menggunakan satu metode tadi ya, apakah kita hanya browse, atau kita hanya mengandalkan filter, atau kita hanya bertanya, atau kita hanya melakukan search. Terkadang kita akan menggabungkan semua cara tadi ya. Kita gabungkan feed, kita gabungkan asking, kita gabungkan question, kita gabungkan browse, kita gabungkan search, dan seterusnya. Mutar-mutar gitu ya. Jadi gambarnya nanti jadi seperti ini. Kita bisa tanya dulu, ketika tanya dapat jawaban, baru kemudian punya query. Ketika query muncul, kemudian kita melakukan
browsing, cari yang lebih tepat, kemudian baru kita menemukan jawabannya. Bisa seperti itu. Atau dari filter, ketika kita dapat sebuah rekomendasi gitu ya, rekomendasi informasi, kita masih bingung, oh apa ya ini maksudnya ya. Kemudian kita bertanya, ketika setelah tanya baru kita search gitu ya, search berarti pakai query, milih, seleksi, browsing, kemudian muncul jawaban. Bisa juga seperti itu. Bisa juga seperti itu. Nah, perilaku ini akan sangat erat kaitannya dengan tipe kebutuhan informasi yang kemarin kita sama-sama pelajari. Kita sama-sama pelajari ada 3 ya, kemarin ada verificative information need, ada consensus topical information need, ada model topical information need. Nah, setiap 3 tipe kebutuhan informasi ini akan mendorong atau menjadi trigger untuk individu yang memiliki tipe kebutuhan informasi tertentu ini untuk melakukan perilaku informasi tertentu. Entah itu dia browse atau dia search. Ya umumnya memang aktivitas seeking behavior tadi itu berkutat pada searching dan browsing. Bisa setiap orang itu ketika misalnya memiliki kebutuhan informasi tertentu ya tadi ya, yang tipenya tertentu misalnya consensus topical information need atau verificative information need, bisa saja dia berperilaku 2, searching dan browsing, bisa saja hanya browsing saja, bisa saja hanya searching saja. Nah, ini yang kemudian nanti harus didiskusikan oleh teman-teman. Kira-kira ya, ketika orang itu memiliki tipe kebutuhan informasi tertentu ya, misalnya verifikatif, maka kecenderungannya akan melakukan pola pencarian yang seperti apa. Kalau consensus topical information need, kecenderungannya akan seperti apa. Yang moderate topical information need, kecenderungannya akan seperti apa. Untuk contoh browsing dan searching, nanti saya jelaskan melalui live meeting saja ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya untuk materi kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.